Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, alhamdulillah. Mana dong tunjukin senyum manisnya, Mas dan Mbak yang ganteng dan cantik ini? Iya, oke. Oke, sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Andin minta untuk kita menundukkan kepala sejenak ya, untuk berdoa, untuk bersyukur kepada Allah yang Maha Esa telah memberikan kita kesehatan, kemudian kesempatan sehingga kita mampu berkumpul di kelas ini tanpa halangan suatu apa. Ya. Kemudian Mas Fatkur, saya minta tolong untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Mari teman-teman, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Fatkur. Untuk selanjutnya, Bu Andin akan mengecek kebersihan dari kelas ini. Oh, yang piket tadi siapa? Mas Dani dan Mbak Kinanti. Oke, sip. Sudah bersih. Coba kalau lantai sudah bersih, silahkan laci-lacinya coba dicek. Nah, kalau ada sampah, tolong untuk dibuang ke tempat sampah. Silahkan. Oh iya. Oke, untuk sebelumnya Bu Adin akan mengecek kehadiran di kelas ini. Adakah yang tidak masuk hari ini, Mas Mbak? Iya. Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar selalu dapat untuk berangkat ke sekolah dengan badan yang sehat dan selalu bahagia. Ya, oke. Santai saja dalam pembelajaran fisika kali ini. Nah, tidak usah tegang-tegang gitu, kita buat happy dan yang membahagiakan gitu loh, Mbak, Mas. Nah, oke. Pertama untuk sebelumnya, oke, kita akan mengingat minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa ya, Mas, Mbak? Kemarin kita mempelajari usaha, daya, sama energi. Oke, mungkin yang lain? Iya? Energi potensial, energi kinetik, energi gerak, dan energi cahaya. Oke, ternyata diingat kalian masih tinggi sekali. Yuk kita berikan aplaus pada teman kalian yang sudah menjawab. Oke, sebelumnya kita akan bermain game dulu untuk lebih mengingat-ingat lagi. Nah, silahkan kalian buka menti.com, Mas Mbak. Nah, oke, silahkan masukkan kode di atas. 44100000, nolnya 4 kali. Ya, kita akan bermain dulu di sini sambil mengingat-ingat apa yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, ini sudah masuk energi mekanik, usaha, dan daya. Lanjut. Wah, sudah ada. Yang lain ayo. Semuanya untuk segera masuk. Kalian masih
mengingat dengan baik ya pembelajaran kemarin? Alhamdulillah. Nah. Yo, baru 9 anak yang masuk, 10. Oke, tinggal berapa ini? Oke, yuk diperhatikan di layar. Nah, yang ukurannya paling besar di tulisan tersebut berarti yang paling banyak kalian ingat. Nah, di situ ada usaha, energi mekanik, kemudian ada daya. Oke, yuk siapa yang tadi sudah menjawab daya? Yang menuliskan daya siapa? Angkat tangan. Oke, kemudian yang menuliskan usaha? Oke, yang menuliskan energi mekanik? Oke, yuk kita berikan aplaus. Ternyata kalian sudah banyak mengingat pembelajaran yang kemarin. Kemudian Bu Andin akan menayangkan sebuah video. Nah, nampak ya? Kekuatan apa? Kekuatan mereka dalam menghasilkan energi, memakai bukti listrik untuk kita nonton TV, nonton rumah, sampai buat ngecas HP dan internet. Oke, jadi pertanyaannya dari keempat ilmu tersebut mana yang terkuat? Ya, jadi sebelum tahu berapa nyatanya bagian di tingkat bumi itu kayak gini. Dan terlihat yang terkuat adalah si yang manfaatin pembakaran fosil batu bara. Kita bilang elemen api. Tapi sayangnya meski begitu, kita juga tahu kalau dia memiliki masalah. Dari jalur korban sampai di 2018 hasil gas karbon dioksida yang jumlahnya setara sama dihasilkan 3 juta mobil selama setahun. Selain itu sumber energi fosil lain juga mempengaruhi udara, bikin suhu bumi terus-terusan naik. Kalau gitu, kenapa dia ini terus dipakai? Emang ada apa dengan sumber energi lain kayak air, bumi, dan udara? Simpelnya energi fosil terus dipakai karena harganya cenderung murah. Ya, karena dulunya jumlah mereka melimpah. Tapi namanya juga nggak terbarukan. Nyatanya ada analisis yang menunjukkan kalau nggak lama lagi mereka akan habis. Makanya ayo kita lihat sumber energi lain. Ini mereka besar. Pertama di sini kita punya pembangkit energi dari yang tersisa, air yang diwakili sama bendungan, bumi dari panas bumi, terus ada api lagi, tapi bukan dari pembakaran batu bara, melainkan diwakili sama matahari dan angin yang diwakili kincir angin. Terus kalau dibantuin mereka ini punya karakternya masing-masing. Dari sumbernya semua bersih dan hampir nggak menghasilkan polusi. Bahkan kalau dari panel surya atau matahari, sumbernya malah nggak terbatas. Selain itu energi terbarukan ini punya karakteristik masing-masing yang bisa banget jadi potensi sumber energi kita di masa depan. Meski emang mereka juga masih ada beberapa tantangan Sudah disut dari yang sisi biaya mereka belum terlalu bersaing. Dan sebenarnya tiap-tiap sumber energi alternatif ini pun ada tantangan tersendiri. Walaupun jelas di jangka panjang mereka menyelamatkan kita dari energi fosil, PR teknologi kita jadi terlihat. Sekaranglah kesempatan negara kita, Indonesia, ngejar negara-negara lain yang berani teknologi. Misalnya Amerika dan Cina udah banyak manfaat energi terbarukan itu. Sebenarnya beralih energi terbarukan itu banyak pilihannya. Selain empat ini pun, listrik masih bisa didapat dari sumber lain lagi kayak biomasa. Dan ada banyak juga negara yang beralih, bahkan hampir 100% gunain listrik dari energi terbarukan. Kita lagi berjuang buat mereka. Dan sebenarnya kita punya potensi besar. Mereka tersebar di seluruh wilayah kita.
Ya, kita mesti menghadapi semua tantangan yang ada untuk bikin Indonesia jadi penghasil listrik yang berkelanjutan. Sekarang faktanya kita masih banyak tergantung sama energi fosil. Tapi setidaknya kita bisa bantu mengurangi dampaknya dengan melakukan hal-hal yang gampang dulu, mulai dari kita sendiri sampai bantu pemerintah. Atau kalau yang berdampak besar, kita bisa belajar yang benar biar langsung menemukan jawaban dari masalah yang ada. Dan mungkin nantinya sosok itu adalah kamu. Ya, seperti biasa, terima kasih. Oke ya, setelah kalian menonton video barusan, nah, yuk, Bu Andin akan memberikan beberapa pertanyaan ini, pertanyaan awalan ya, oke. Itu kenapa ini? Sebentar. Nah, oke, sumber energi apa yang terkuat di bumi saat ini, Mas Mbak? Saya Bu. Oh ya, Mas Ari. Sumber energi fosil batu bara. Oke, kemudian potensi energi apa saja yang diharapkan mampu untuk mengatasi energi fosil yang semakin menipis? Ya, Mbak. Oke, yuk untuk lebih memacu semangat kita pada pagi hari ini, kita ucapkan dulu jargon sekolah kita bersama-sama ya. Oke, semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. SMA Negeri 1 Pring Surat. Kita pasti bisa. Oke, yuk berikan aplaus tepuk tangannya. Nah, oke. Untuk tujuan pembelajaran, Bu Andin akan membacakannya. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu mendefinisikan energi terbarukan dengan benar, kemudian menjelaskan sumber energi terbarukan dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi macam perubahan energi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian keempat, peserta didik dapat menemukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang kelima, mampu membuat prototipe kincir angin sebagai penghasil energi sederhana untuk mengatasi masalah ketersediaan energi dengan baik. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini, yaitu guru akan memberikan pertanyaan mendasar kepada peserta didik. Kemudian guru akan membagi kelompok dan membimbing peserta didik dalam mencari informasi terkait rancangan prototipe. Kemudian guru dan peserta didik membuat kesepakatan terkait batas waktu pengumpulan proyek. Selanjutnya guru memberikan bimbingan pada saat pembuatan proyek. Terus peserta didik mempresentasikan hasil proyek. Dan yang terakhir, kalian akan Ibu berikan penguatan materi dan soal evaluasi. Oke. Langsung saja Bu Andin akan memberikan beberapa pertanyaan, tetapi sebelum dari pertanyaan itu Bu Andin akan play dulu video. Nah, kedengaran tidak ini? Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time to begin the 10th lesson.
levelnya enggak kelihatan di sini. Tutupnya terus. Itu dia. Hanya pas. Enggak ada kayak ini. Bakal terus saja. Ngomongnya ada. Dan sekarang foto menunjukkannya pada 1 derajat ya, walaupun terus bayarnya 1 derajat ya, derajat walaupun begitu bukan berarti kita sukses. Kita ingin aja keadaan di bumi ya. Hanya di dalam kita perlu membangun posisi kita. Dia cuma sekarang pindah energi terbarukan bisa sehat. Pilihannya sebuah penelitian tahun ini tahun 2012. Dilakukan ini polisi. Yang pastinya setelah kita walaupun semua ini proses sulit, kita bisa menolak. Tapi kendaraan umum mungkin masing-masing tahun sudah. Dan lupa melintas. Dan belajar dari bulan benar enak terbatas. Kalau biasa, Kok bisa ya? Gambar apa ini Mbak, Mas? Oke, gambar kincir angin. Oke, Bu Andin akan memberikan beberapa pertanyaan mendasar di sini, yaitu apa yang akan kalian lakukan untuk mengurangi emisi karbon di bumi? Ya. Oh ya, Mbak? Menggunakan kendaraan umum, hemat listrik, memasang panel surya di atap rumah, Ya. dan mengembangkan energi terbarukan. Oke, sip. Yuk kita berikan aplaus. Yang kedua, ya, bagi daerah terpencil yang belum teraliri listrik, bagaimana cara agar kebutuhan energi listrik di daerah tersebut dapat terpenuhi? Ya? Mengembangkan energi terbarukan yaitu PLTB dan PLTS. Oke, PLTB singkatan dari apa Mas Mbak semua? Pembangkit listrik tenaga bayu. Iya, bayu itu angin. Oke, untuk PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Ya, jadi kalau di daerah terpencil itu tidak setiap energi bisa digunakan ya, apalagi energi-energi yang sulit atau tidak banyak ada di daerah terpencil. Tetapi kalau matahari dan kemudian angin itu dimanapun itu ada. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Dari mana energi yang diperlukan bisa didapatkan untuk mengatasi masalah ketersediaan energi tersebut? Ya, Mas? Dari energi angin dan energi matahari. Oke. Lanjut, yang keempat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketersediaan energi yaitu pemanfaatan energi angin pada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Perubahan energi apa yang terjadi di sini? Saya Bu, Ya? perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Oke, yuk berikan tepuk tangan untuk keduanya. Ya. Oke, sebelum ke sini, oke, dari berbagai permasalahan tadi ya Mas Mbak. Oke, kita akan membuat suatu proyek. Nah, kita akan membuat suatu proyek sederhana. Nah, proyeknya ini kalian akan membuat simulasi mini pembangkit listrik tenaga bayu atau kincir angin kecil atau prototipe dari kincir angin. Oke. Nah, kita akan membuat seperti itu.
untuk sebelumnya, oke, untuk itu sudah siap ya kalian Mas Mbak untuk kegiatan selanjutnya untuk mendesain apa prototipe tersebut? Oke, silahkan. Sebelumnya Bu Andin akan mengelompokkan kalian. Nah, Bu Andin sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok masing-masing 4 orang. Nah, dari kelompok-kelompok ini silahkan kalian langsung bergabung dengan temannya. Meja dan kursi silahkan ditata biar kalian duduknya jadi lebih enak dalam berdiskusi dan dalam pembuatan proyek ini. Yuk silahkan. Mas Kevas untuk beberapa sintak, setiap sintak paling enggak saya juga ada nampak ya. Ya, karena yang diambilkan saya yuk ini, saya juga ini gitu. Paling enggak ada. Ya oke, sudah berkelompok semuanya ya Mas Mbak. Saya minta tolong untuk Mbak Anggun ya. Mbak Anggun tolong dibagikan LKPD dan bahan ajarnya ke setiap kelompok. Yang sudah menerima LKPD dan bahan ajar silahkan untuk langsung dibaca-baca. Nah, ya semuanya itu Mbak Anggun. Soalnya tidak usah bahan ajar dan LKPD saja. Ya. Ya, satu-satu, bahan ajar 1, LKPD 1. Silahkan kelompok yang sudah menerima LKPD dan bahan ajar, terutama bagian bahan ajarnya, silahkan dibaca. Bahan ajar dibaca, LKPD bisa dibuka-buka dulu. Di LKPD merupakan runtutan kegiatan yang akan kalian lakukan. Oke? Yuk, silahkan Mas Mbak semuanya, kalian bisa mencari informasi ataupun literatur dari YouTube maupun internet. Nah, silahkan kalian bisa cari tentang prototipe kincir angin yang akan kalian buat. Ingat, ya, yang perlu diingat bahwa yang kalian buat ini tidak hanya sekedar kincir angin saja, tetapi benar-benar bisa menghasilkan suatu energi. Nah, jadi nanti kalian juga harus mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan. Oke, silahkan. Kamu pegel gitu dong. Ya, silahkan bisa sambil dicari. Ya, bisa. Ya. Bagi kelompok yang sudah mendapatkan desain bisa langsung ya ditulis di LKPD ya. Setiap kelompok
diharapkan untuk berbagi tugas, Mas Mbak. Nah, siapa yang mencari informasi? Kalau sudah menemukan langsung bisa ditulis atau bisa digambar. Bisa langsung di LKPD sambil diisi. Silahkan untuk bisa langsung diisi LKPD-nya. Ya, pada bagian desain. Kalau kalian sudah mendapatkan desain, bisa sambil diisi. Iya kan? Nah, ini alat dan bahan. Kalau kalian sudah dapat desain kan, bisa sambil diisi toh. Ini desainnya, kemudian langkahnya gimana. Gitu. Ya, yang sudah mendapatkan desain bisa langsung diisi. Oke, sambil sudah pada mendapatkan desain semua? Oke, kalau desain sudah didapatkan langsung bisa dituliskan di lembar kerja dan ini apa prosedur dalam pembuatannya. Nah, itu bisa juga sekalian dituliskan. Tadi kalian sudah gambar desainnya, kemudian tinggal menuliskan prosedur atau cara dalam pembuatannya. Mas Fahri, aman? Ya. Ya, nanti langkah kerja atau prosedurnya bisa sekalian diisi ya. Kalau ada yang mau bertanya, tidak apa-apa atau bingung,
Ya, untuk prosedurnya bisa dituliskan langsung, Mbak. Di bahan ajar itu selain ada materi energi terbarukan juga ada cara penggunaan avometer ya Mas Mbak. Bisa sambil dibaca dilihat biar nanti juga kalian lebih paham. Untuk desain dan prosedur atau langkah kerja, apakah 5 menit lagi sudah bisa selesai? Belum? Oke, 10 menit bisa? Oke, hanya apa? Desain dan langkah kerja. Itu saja dulu, ya. Sudah selesai? Coba, ini gambar desain, gambar langkah kerja. Oke, yuk nanti habis ini, nah cara penggunaan itu nanti kalian langsung buat itu nanti langsung diambil, ditaruh meja. Yuk kalian ceritanya lagi buat ya, setelah menyusun jadwal. Bu Andin tunggu 10 menit lagi untuk kalian selesai sampai langkah kerja, kemudian kita akan kesepakatan jadwal. Nah, berapa menit kita akan selesai dalam pembuatan prototipe kincir angin sederhana. Diperhatikan untuk min sama plusnya ya. Iya.
Oke, sudah sampai langkah kerja, sudah lagi. Oke, sudah pada selesai ya. Oke, sudah selesai ya Mas Mbak? Ya, paling tidak sudah sampai langkah kerja dan desain dan langkah kerja sudah selesai. Oke, yuk sekarang kita kesepakatan bersama-sama untuk penyusunan waktu dalam pembuatan prototipe ini. Oke, kalian sudah punya desain, kemudian sudah It's time to have first break. Oke, kalian sudah punya desain, kemudian kalian juga sudah mempunyai prosedur atau langkah kerja. Nah, silahkan untuk kegiatan selanjutnya ini dalam jangka waktu 10 menit kalian sudah selesai untuk membuat rangkaian tersebut yang sudah kalian desain sampai nanti maketnya atau prototipe jadinya itu juga sudah selesai. Nah, 10 menit kemudian, itu kalian menyelesaikan LKPD kemudian dengan sekaligus kalian juga uji coba. Nah, uji coba apa Bu? Uji coba dari prototipe yang kalian buat itu berhasil apa tidak? Mampu menyalakan lampu atau tidak di situ. Nah, kemudian selanjutnya 10 menit selanjutnya, ini kalian sudah selesai dan tinggal presentasi. Nah, kalian mempresentasikan hasilnya itu. Nah, ini harus selesai tepat waktu ya Mas Mbak semua. Nah, kalau tidak tepat waktu, awas, tetap ada pengurangan nilai di situ. Jelas semua? Oke, siap semuanya? Siap. Oke, kalau gitu langsung bisa kalian mulai dalam pembuatan rangkaian dan pembuatan prototipe kincir angin sederhana. Oke, silahkan. Ya. Bisa bisa diambil itu loh peralatan lainnya. Soalnya Mas yang ke shoot. Ya, iya. Mas Kevas, Mas ini soalnya benar-benar di shoot kayak buat dari awal itu. Jadi di shoot lengkapnya di Mas Ihsan. Pakai alat-alat. Diambil kelompok satu. Apanya? Peralatan. Diambil aja di sana di kelompok 1.
Paling nggak ambil stick beberapa. Ambil stick. Mas Mbak, Bu Andin akan berkeliling ke setiap kelompok. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung angkat tangan ya. Menanyakan. Saya mau tanya. Oh ya? Apakah harus disolder pakai timah? Gimana? Gimana Mbak? Untuk rangkaiannya, untuk merangkainya apakah harus disolder pakai timah? Oh sebenarnya tidak harus disolder pakai timah. Nah, sebenarnya dipilin saja gini sudah bisa ya. Nanti sudah arus tetap sudah bisa mengalir. Nah, hanya saja kalau disolder pakai timah itu nanti tentunya akan lebih kuat, nggak mudah lepas. Tapi untuk pembelajaran kita hari ini itu kenapa tidak disolder pakai timah? Karena nanti pada saat pengukuran arus salah satunya ini kan dari kaki dinamo dan kaki dari lednya ini kan dilepas. Nah, untuk mengukur arusnya itu. Jadi lebih enaknya kalau dipilin seperti ini saja. Ini arus sudah bisa mengalir, gitu ya. Jelas? Jelas. Oke, iya. Iya. Bisa kan? Bisa atau nyala? Nah. Oke, bisa, nggak ada kendala ya? Ya sambil LKPD, soalnya kalian kan presentasi. Nek nggak selesai gimana? Langsung ditulis sampai akhir. Yang maju kelompoknya ini Isan sama Haris ya.
untuk LKPD segera diselesaikan karena kalian kan presentasi, ya. Iya. Terus yuk pas kerangkai barang itu loh Mas Ihsan, pas rangkainya. Yuk ceritanya sudah pas ngerangkainya apa pas masang opo gitu. Pas masang kabel. Nih, masang ini apa gimana? Rumahnya mana? Itu Mas Kevas. Dilanjut ke itu pas sedang. Ini tak bisa langsung. Kenapa? Bisa muter. Ah, ya bisa. Ya bisa muter. Hah? Mana? Ah, karena ada tegangan tuh yang ngalir. Ini kalian, ini kan hambatan. Nah, mana tuh? Ini tuh, ini hambatan. Hambatan itu nggak cuma diginiin aja jalan. Ya. Kalau digituin ya ngurep. Nah, ya tapi kita percobaannya nggak gitu ya, sesuai dengan yang. Iya. Di ini kalau mau nyoba kayak gitu di hambatan. Nah, coba. Ya kan? Kenapa? Muter-muter. Iya, kalau itu yang di sana muternya lah lampunya. Coba di nganu. Disatukan ini. Nah. Oh, agak lemah multimeternya. Bisa tapi agak lemah. Coba. Apakah sudah terpasang dengan baik? Di sini kalau mau mengukur hambatan. Yang mana? Ini kalau mengukur hambatan. Ini agak lemah ya multinya ya. Iya. Ini kalau hambatan, kalau nanti arus kan. Semakin rendah kecepatan. Ini di Yang satu sama. Iya bisa di 30, iya bisa. Atau bisa tukar dengan yang ini dulu. Cek. Mas coba Mbak pakai yang ini dulu biar itu dipakai Mas Ihsan. Buat nganu. Coba yang ini. Tekanan itu dihasilkan berdasarkan
Iya, bisa toh? Ini kok Iya. mati. Hmm? Masa gitu? Karena memang ada arus kan, ini hambatannya di sini, ukur berapa hambatannya. Harusnya nyala, Kan tapi ini muternya kebalik. Hmm? Kan muternya kebalik. Mm-mm. Oke, sudah selesai semuanya, Mas Mbak? Yuk, sudah selesai semuanya belum? Untuk rangkaiannya dan prototipenya? Oke. Bagi kelompok yang sudah, nah silahkan untuk mengujikan. Yuk, diuji dulu. Nah, bagi kelompok yang sudah, silahkan diujikan. Bisa antri di depan kipas angin untuk diujikan prototip yang kalian buat itu berhasil tidak, alias nyala tidak lampunya. Yuk, silahkan. Nanti untuk mengukur arusnya nanti aja di nganu dulu, uji coba dulu. Dekat sekali sampai ini kena. Nah, sampai ini benar-benar mutar, Mbak. Diposisikan. Nah, ini kecepatan berapa dilihat? Lihat, kecepatan kipasnya berapa? 3. Oke, 3. Kecepatan kipas 3, perhatikan nyala lampunya. Nah, coba diturunkan. Kecepatan berapa itu? 1. Kecepatan? 1. Tuh, kecepatan 1, nyala lampunya gimana itu? Nah, itu karena kipas baling-balingnya kan. Nah, digerakin. Nah. Ini enggak kena. Oke. Coba Mas ditambah kecepatannya. Ini posisinya enggak pas. Agak susah mencari posisi. Nah. Dekat, memang harus dekat. Ini kecepatan berapa, Mas? Yuk dipegang, Mbak. Memang harus dekat, tapi jangan sampai nempel. Nah, kecepatan Wah, selanjutnya kalau kecepatan 1. Nah, tapi masih nyala ya walaupun redup. Iya. Yuk, kecepatan 3. Nah, oke, sip. Ya. Oke, bisa gantian dengan temannya. Yuk. Di ini Thomas dibalik toh. Kenapa begini buat nyala? Oh, enggak nganu. Saya bertanya kapan? Iya, Habis ini pas pengukuran itu loh, pas mau ngukur. Kurang deket deh, Mas, kurang deket. Makanya ini di nganu aja, di nganu dibuka. Oke, untuk kelompok yang sudah selesai dalam membuat
prototipenya silahkan untuk uji coba hasil. Yuk, ditaruh di depan kipas angin, buktikan prototip yang kalian buat itu bisa menyalakan lampu LED-nya. Apakah prototip yang kalian buat itu sudah layak? Nah, dan bisa diukur tegangan maupun arusnya. Silahkan, yuk, pupung masih kosong. Didekatkan sekali, didekatkan sekali. Ya, dekat sekali. Coba kecepatannya ditigakan dulu. Bukan. Nah, pakai kecepatan 3. Apakah ini ada mati LED-nya? Harusnya menyala, ini kok mati ya? Ini kalau muter ke sini. Oh, iya kebalik berarti. Kipasnya yang kalau dibalik gitu nanti jauh Mas dari sini, malah nggak bisa nyala. Udah bener gitu. Naruh ininya, yang naruh. Ini ya? Kenapa ini malah melawan? Harusnya tuh ke sini, ya kan? Bisa? Ya, sip. Ini kecepatan 3. Coba sekarang kecepatan 2. Dipencet. Kecepatan berapa ini? 1. Kurang dekat. Nah, ini mati. Nah, jangan sampai nempel ini. Nah, kecepatan berapa? 2. Yuk dinaikkan. Oke, semakin terang ya. Kecepatan berapa? 3. Terus, coba yang 1 sekarang. Meredup ya. Dekatkan. Nah, ya mati karena mungkin Oke, coba dinaikkan lagi, Mbak. Sudah ya Mas Kevas, bisa dinganu kelompoknya Mas Ihsan, soalnya kan ngukur. Mas, Bu Andin di shoot dulu. Bu Andin di shoot dulu, setelah saya bilang yuk Mbak ini tanya, nanti ngukur ya. Oke. Ya, untuk kelompok yang sudah berhasil uji cobanya alias lampu LED-nya bisa menyala, silahkan untuk mulai diukur besarnya tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian.
Bu Andin akan berkeliling ke tiap kelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan pada saat Bu Andin berkeliling, ya. Saya mau bertanya. Ya, gimana Mbak? Mengukur arusnya, di mana saya harus memotong rangkaian agar bisa menghitung menggunakan avometer. Oh ya, ingat untuk semuanya saja ya Mas Mbak. Dalam mengukur tegangan, itu konsepnya dalam pengukuran tegangan itu rangkaian. Nah, avometernya ini dipasang paralel dalam rangkaian. Kalau untuk mengukur tegangan, tetapi untuk mengukur arus, avometer ini dipasang seri. Nah, pada saat dipasang seri, berarti ada yang diputus. Kalau paralel kan bisa tidak diputus. Tapi kalau pada saat dipasang seri, silahkan untuk diputus pada salah satu dari ini apa dinamo, kemudian dan salah satu dari kaki LED-nya. Iya. Ini untuk mengukur tegangan dulu. Oke, silahkan untuk mengukur tegangan. Tegangannya. Nah, oke. Oke ya. Oke, sekarang untuk mengukur arusnya. Yang satu dipasang. Ini juga diputus. Kabel yang ke sini. Diputus satu. Diputus satu kabel yang ke sini. Nah, terus yang buat nyambung yang sini sama. Kita putus. Presentasi langsung saja. Ini kan kalau kayak gini itu kan hanya membaca wong gambar, jadi kan nggak membaca. Ya tetap, ya paling nggak tetap dari sini. Kan bacanya agak cepet toh. Ini dari tujuan, kemudian nggak usah. Itu langsung ke ini alat dan bahan. Nggak usah Tujuan. petunjuk. Tujuan kan iya, terus langsung alat dan bahan, yes, langsung ke sini. Di checklist aja. Ini belum nyala, tunggu ya kan. Nanti. Yuk. Ini ke arus Mbak. Ini bawah. Nah, yang Oke, kebak nano. Turun lagi, turun Mbak. Nah, yuk. Agak deketin. Bentar. Jangan diputar-putar. Nah, udah. Nggak mau.
Sarana ini sudah. Ada konsep mungkin. Ini pakai NDC. Itu tegangan nggak bisa. Oh. Ini kecepatan berapa, Mbak? 3, kecepatan 3. Oke. Wah, ini. Ini tidak terdeteksi, tidak bergerak sih, Mas. Coba. Kok tidak? Coba dilepas dulu. Kok tidak deteksi ya? Coba yang lain. Coba. Bisa. Kenapa kamu seperti itu? Harusnya bisa loh. Bisa mungkin. Itu kelebihan. Oh. Dua. Mbak, turun. Oh, semakin besar. Ya kan? Nah, iya, betul. Kecepatan berapa ini? 3. Oke, coba turunkan, Mbak. 2. Ini kecepatan 2. Sampai nyala dulu. Sampai ini berputar. Kalau nggak berputar nggak. Ya. Oke, Mas Kevas sudah cukup. Oke, Bu Andin mau nganu bisa kasih. Ya. Oke Mas Mbak, bagi kelompok yang sudah jadi dan sudah mengukur arus, silahkan kalian bisa sambil jalan-jalan ke kelompok lain, bisa sambil membandingkan dengan punya teman kalian. Nah, bisa sambil tanya-tanya juga ke teman kalian. Nah, bagaimana hasil dari proyek masing-masing kelompok? Oke, sambil Bu Andin berkeliling, sambil Bu Andin akan menilai untuk kerjasama maupun sikap kalian dan juga keterampilan proses dalam pembuatan prototipe ini. Ya, yuk silahkan. Bisa sambil jalan-jalan biar ada pergerakan, enggak hanya duduk saja. Bisa sambil tanya-tanya ke teman yang lain. Aman, Mas? Masih sejam soalnya. Kenapa? Iya. Yang perhatian berkenan agar adanya pengumuman. Telah dikenakan sejumlah uang di depan koperasi pada hari ini.
ada balasan tadi? Udah. Bisa mengambil waktu. Instrumen ini kan cuma orangnya di lapangan upacara SMA Insan Visual. Bagi yang merasa kanan bisa mengambil di ruang guru. Kalian ini informasi yang pada hari ini yang pertama menunjukkan operasi dan yang kedua lapangan pelajaran SMA Insan Visual. Bagi yang merasa kanan bisa di ruang guru. Kemudian yang dapat disampaikan dan terima kasih. Ya, Mas Kevas, Bu Andin pas muter-muter ya, tolong di-shoot. Mas Mbak, sambil Bu Andin masih terus menilai, tingkatkan kerjasama dan diskusi kalian. Sambil selesaikan LKPD-nya. Udah? Aku mau. Kenapa? Oh ini ya, karena kan hambatan. Ini yang diukur hambatan. Ini yang diukur kan hambatan nih, omega. Bukan arus, bukan tegangan. Kalau arus dan tegangan kan kayak yang tadi. Kok fisika sama GAIS tidak berubah? Ya, bagus ya. Nah. Oke, sudah selesai Mas Iksan? Sudah, Bu. Oke, LKPD sudah? Oh, baru diselesaikan. Yuk. Kelompok ini. Ya. Ini mana ini pesertanya? Sedang berkunjung. Yuk, silahkan untuk diselesaikan LKPD-nya, Mas Mbak. Lima menit lagi sudah selesai. Ayo, kok diam saja? 5 menit lagi sudah selesai? Kalau sudah, kita akan mulai untuk presentasi loh. Nah, yuk. Mas Kevas, ini standby-nya dipencet mana? Mana tuh pencet mana standby? Ini. Nampaknya sudah pada selesai ya. Oke, sudah siap presentasi? Oke. Yuk silahkan, kelompok mana ini yang mau presentasi untuk pertama kali? Oh, kelompoknya Mas Iksan, silahkan. Bisa maju ke depan. Oh ya, Mas Mbak. Yang untuk kelompok yang lain silahkan siapkan pertanyaan. Baca. Ya, dari tujuan langsung mic-nya yang satu. Pakai mic ya yang baca biar masuk, soalnya nggak masuk. Baca. Yang baca, yuk semuanya urut lah baca ya. Oke, silahkan dari petunjuk, mulai dari siapa yang baca dulu berarti ditaruh di saku. Nah,
Dijepit di situ. Iya, pembukaan dulu. Ya, kemudian dari ini tujuan langsung ke alat bahan. Tujuan. Oke, yuk silahkan. Ya, untuk kelompok yang lain tolong diperhatikan dulu. Ini kelompok dari Mas Iksan akan presentasi. Yuk silahkan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan. Dipegang Mas Iksan, bisa itu mic-nya? Oh ya. Setiap yang baca megang ya. Yuk. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Saifuddin. Dan Saya Kinanti Farinsya Ahmad. Saya Maksuratul Salam Arifah. Saya Kristina Hidalai. di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membuat kincir angin. Jadi tujuan membuat kincir angin yaitu 1. Peserta didik mampu membuat prototipe kincir angin sebagai penghasil energi sederhana untuk mengatasi masalah ketersediaan energi dengan baik. 2. Peserta didik mampu membuktikan perubahan energi yang terjadi pada PLTB. 3. Peserta didik mampu menemukan hubungan kecepatan angin terhadap besarnya kuat arus yang dihasilkan menggunakan kincir angin yang telah dibuat. Alat dan bahan kincir angin. Alat 1. Lem tembak dan alatnya. 2. Cutter. 3. Solder timah. 4. Korek api. 5. Gunting. 6. Avometer. Bahan stik es krim, kabel kecil, dinamo dan dudukannya, baling-baling 8 cm, LED 5 mm, dan selotip. Langkah kerja 1. Membuat miniatur rumah menggunakan stik es krim yang dilekatkan dengan lem. 2. Memasang baling-baling ke dinamo yang sudah disiapkan. 3. Sambungkan kabel kutub positif dengan kabel kutub negatif dengan bantuan solder. 4. Setelah itu kabel yang sudah terpasang disambungkan kembali ke dinamo dengan lampu LED yang disiapkan. 5. Pasangkan dinamo pada dudukannya yang sudah dipasang pada miniatur rumah. Pasangkan kabel dan lampu pada tempat yang sudah disesuaikan dengan desain miniatur. Cara penggunaan 1. Uji coba prototipe yang ditaruh di depan kipas angin. 2. Perhatikan nyala lampu LED sesuai kecepatan kipas angin. 3. Ukur besaran tegangan dan arus listrik menggunakan avometer. Jadi di sini saya akan membacakan hasil pengamatannya. Untuk kecepatan yang pertama, yang terendah itu nyalanya redup, kuat arusnya 1,7 mA, tegangannya 1,94 volt. Untuk yang kecepatan 2, cahayanya terang, kuat arusnya 2,9 mA, tegangan 2,0 volt. Dan untuk yang kecepatan 3, sangat terang, kuat arus 4,6 mA dan tegangannya 2,03 volt. Dan ini ada beberapa pertanyaan dan diskusi dari kelompok saya. Soal yang pertama, berdasarkan percobaan di atas, jelaskan perubahan energi yang terjadi. Prototipe kincir angin yang menghasilkan listrik bekerja berdasarkan adanya penggerak mula, yaitu angin dan kipas. Angin mampu menjadi penggerak mula di mana ia berperan sebagai mekanik yang menggerakkan baling-baling yang telah dihubungkan ke dinamo untuk menghasilkan energi listrik. Di mana kita ketahui dinamo DC mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan dihubungkan LED sehingga energi listrik kembali berubah menjadi energi cahaya.
Energi gerak dari kincir angin ini yaitu angin yang akhirnya mampu menjadi energi listrik kemudian energi cahaya. Untuk soal yang nomor 2, berdasarkan tabel hasil pengamatan, bagaimana hubungan antara kecepatan kipas dengan arus listrik yang dihasilkan? Semakin tinggi kecepatan kipas, kecepatan 3, arus listrik yang dihasilkan juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kecepatan kipas, kecepatan 1, arus listrik yang dihasilkan juga semakin rendah. Untuk yang nomor 3, berdasarkan tabel hasil pengamatan, bagaimana hubungan antara kecepatan kipas dengan tegangan listrik yang dihasilkan? Tujuan alat bahan, kalau ini harus Semakin tinggi kecepatan kipas, kecepatan 3, tegangan listrik yang dihasilkan juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah kecepatan kipas, kecepatan 1, tegangan listrik yang dihasilkan juga semakin rendah. Untuk yang nomor 5, bagaimana nyala LED saat kuat arus listrik dan tegangan listrik paling besar? Nyala LED sangat terang. Dan untuk yang nomor 6, bagaimana nyala LED saat kuat arus listrik dan tegangan listrik paling kecil? Nyala LED redup. Untuk kesimpulannya, jadi sesuai dengan hasil pembuatan prototipe telah terbukti perubahan energi yang terjadi PLTB sesuai dengan perubahan energi dengan perubahan yang terjadi pada prototipe, yang sama-sama mengubah energi gerak menjadi energi listrik, kemudian energi listrik kembali berubah menjadi energi cahaya. Mungkin itu sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Jika ada pertanyaan, Oke, silahkan dari kelompok lain yang mau menanggapi, Mas Mbak. Oh ya, Mbak. Iya, sambil di bawah nganu apa namanya prototipenya. Bawah. Ini juga ditampilkan, Bu Andin kok kelupaan. Nah, oke, mungkin bisa diulangi Mbak, lebih jelas lagi Mbak. Baca apa? Baca apa? Mungkin bisa diulangi, lebih jelas lagi. Baling-balingnya maksudnya? Oh ya. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti. Baling-baling kipas yang kami buat menghadap ke belakang agar mudah kami dalam mendekatkannya di depan kipas angin. Karena kalau menghadap depan kan kita kan ada hiasan-hiasannya, maka jarak dari kipas angin menuju kipas yang mini ini terlalu jauh. Oh, karena ada ini ya, terhalang oleh hiasan-hiasan ini, jadi kan agak jauh. Padahal harus deket ya tadi ya? Iya. Oke, gitu. Oke, bisa dipahami Mbak? Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, mungkin kelompok yang lain mau bertanya? Kelompok yang lain mau bertanya? Tidak. Oh, kalau tidak ya, sudah. Mungkin bisa diakhiri Mas, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk, kemudian selanjutnya mungkin dari kelompok yang lain lagi tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda, data yang berbeda. Silahkan. Oh ya, silahkan kelompoknya Mas Haris. Oke, bisa diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan prototipe kincir angin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meta Maharani Setiawan.
Langsung saja temannya dikenal. Saya Febri Amelia Putri dan teman saya Sinta Ari Kurniawati dan Ahmad Haris Effendi. Ya. Oke, baik, mari kita mulai. Nomor 1, tujuan. Peserta didik mampu membuat prototipe kincir angin sebagai penghasil energi sederhana untuk mengatasi masalah ketersediaan energi dengan baik. 2. Peserta didik mampu membuktikan perubahan energi yang terjadi pada PLTB. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan hubungan kecepatan angin terhadap besarnya kuat arus yang dihasilkan menggunakan kincir angin yang telah dibuat. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kincir angin adalah 1. Lem tembak dan alatnya, cutter, solder timah, korek api, gunting, avometer. Kemudian bahan yang dibutuhkan stick es krim, kabel kecil, dinamo dan dudukannya, baling-baling 8 cm, LED 5 mm, selotip. Langkah kerja. Pertama, membuat miniatur rumah atau bangunan menggunakan stick es krim yang dilekatkan dengan lem. 2. Memasang baling-baling ke dinamo atau motor DC yang sudah disiapkan. Ketiga, selanjutnya disambungkan kabel dengan kutub positif dan kabel kutub negatif dengan menggunakan bantuan solder. Penyambungan dengan menggunakan solder tersebut agar disambungan lebih kuat dan tidak mudah lepas. Yang keempat, setelah itu kabel yang sudah dipasang disambungkan lagi ke dinamo atau motor DC, lalu disambungkan lagi dengan lampu LED yang sudah disiapkan. Yang terakhir, pasangkan dinamo pada dudukannya yang sudah dipasang pada miniatur rumah atau bangunan. Pasangkan kabel dan lampu pada tempat yang sudah disesuaikan dengan desain miniatur. Mic-nya posisi nyala kan, Mbak? Selanjutnya saya akan membacakan tabel hasil pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama, dalam kecepatan kipas angin 1, maka lalet redup kuat arus 1,6 mA dan tegangan 1,84 volt. Yang kedua, dalam kecepatan kipas angin 2, maka nyala LED terang kuat arus 2,7 mA, tegangan 1,8 volt. Yang ketiga, dalam kecepatan kipas angin 3, maka nyala LED sangat terang, kuat arus 4,5 mA, tegangan 2,02 volt. Kesimpulan, jadi sesuai dengan hasil pembuatan prototipe, terbukti perubahan energi yang terjadi pada PLTB sesuai dengan perubahan energi yang terjadi pada prototipe yang sama-sama mengubah energi gerak menjadi energi listrik, kemudian energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Semakin tinggi kecepatan kipas, tegangan listrik yang dihasilkan juga semakin tinggi dan nyala LED akan sangat terang. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kecepatan kipas, tegangan listrik yang dihasilkan juga semakin rendah dan nyala LED menjadi redup. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Menurut kalian, apakah pada PLTA perubahan energi yang terjadi berbeda dengan PLTB? Perubahan energi yang terjadi pada PLTA dan PLTB sama, karena perubahan energi yang terjadi adalah dari energi gerak menjadi energi listrik. Bedanya hanya pada penggerak mulanya saja. Jika di PLTA menggunakan air, maka di PLTB menggunakan angin. Bagaimana, Mbak? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum? Sudah. Oke. Ya, teman-teman
Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada bisa diakhiri saja, Mas Mbak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan presentasi sudah berakhir, kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Silahkan untuk tempat duduknya diposisikan lagi ke posisi semula. Yuk, silahkan. Sambil diberesi alat dan bahan juga dikembalikan. Oh iya, bisa dimasukkan di plastik. Ya. Oke Mas Mbak semuanya, setelah melakukan kegiatan proyek dan diskusi kali ini, nah kalian sudah bisa ya membuktikan perubahan energi yang terjadi pada PLTB. Atau apa itu PLTB? Oke, nah kalian sudah membuat prototipe dari kincir angin. Nah, dari prototipe kincir angin tersebut, nanti kalian ini dari kegiatan ini sudah mendapatkan hasil. Nah, dari rangkaian kegiatan, siapakah yang mau memberikan refleksi dari rangkaian kegiatan ini? Oke, iya Mbak. Untuk kegiatan hari ini kami melakukan pembuatan proyek, juga menyelesaikan masalah, serta menyusun jadwal dan mempresentasikannya. Oke. Ya, kemudian terima kasih Mbak. Selanjutnya dari rangkaian kegiatan, nah yang telah kita lakukan, apakah permasalahan-permasalahan dari awal pembelajaran kita ini sudah terpecahkan, Mas Mbak? Sudah. Oke, kalau sudah berarti ini ya, tinggal kalian. Monggo, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Meta. Kesimpulan dari pembuatan prototipe kincir angin ini sebagai alternatif mengatasi ketersediaan energi dengan menggalakkan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan energi angin. Oke. Ya, jadi kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian sudah membuat prototipe kincir angin sebagai salah satu penghasil energi alternatif. Ya, salah satu. Jadi penghasil energi alternatif itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan energi angin, yaitu pembuatan kincir angin. Nah, oke. Setelah ini
saya akan memberikan materi ya Mas Mbak, tambahan untuk penguatan konsep kepada kalian. Nah, yuk, di sini nampak Mas Mbak, semua yang belakang nampak? Oke, apa yang dimaksud dengan energi? Yaitu hal yang membuat segala sesuatu di sekitar kita terjadi. Kita menggunakan energi untuk semua hal yang kita lakukan. Energi ada di semua benda, ada di manusia, tanaman, binatang, mesin, dan elemen-elemen alam, yaitu matahari, angin, air, dan sebagainya. Kemudian sumber energi itu ada dua, yaitu energi konvensional dan energi terbarukan. Energi terbarukan ini yang kita bahas, yaitu energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin, dan air, dan dapat dihasilkan lagi dan lagi. Jadi berkelanjutan. Nah, sumber akan selalu tersedia dan tidak merugikan lingkungan. Lanjut, di sini adalah contoh-contoh dari sumber energi konvensional, ada bensin, solar, LPG, kemudian nah ini untuk sumber-sumber energi yang ada di Indonesia saat ini ya. Ada minyak, gas alam, batu bara, tenaga air, dan panas bumi. Ini yang lebih dikenal dengan energi konvensional. Nah, sekarang apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan berasal dari elemen-elemen alam yang tersedia di bumi dalam jumlah besar, misalnya matahari, angin, air, tumbuhan, dan sebagainya. Energi terbarukan merupakan sumber energi paling bersih yang tersedia di planet ini. Nah, tadi juga di video sebelumnya sudah dibahas ya bagaimana energi fosil itu banyak mempengaruhi kehidupan di bumi karena tidak bersih. Ada sisa-sisa yang terbuang di situ. Nih, sumber energi terbarukan, contohnya ada tenaga angin, biomasa, tenaga air, energi panas bumi, tenaga ombak, energi pasang surut, dan energi solar. Solar di sini bukan temannya Pertamax ya, bukan temannya premium, tapi apa solar di sini? Matahari. Nah, oke. Manfaat energi terbarukan dan kerugian dari energi terbarukan. Kemudian bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi di sini terbagi menjadi energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik itu ada energi radiasi, termal, energi gerakan, suara, sedangkan energi potensial itu ada energi mekanik, nuklir, gravitasi, dan energi listrik. Konversi energi. Nah, konversi energi itu perubahan energi. Jadi seperti tadi pembuktian kita dalam pembelajaran, yaitu perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik ataupun dari energi yang lain. Apa yang dimaksud dengan tenaga angin? Nah, di sini sekedar bentuk tenaga surya yang dikonversi. Radiasi matahari memanas di berbagai tempat di bumi dengan kecepatan berbeda pada siang dan malam hari. Nah, di sini ada gambar ini ya. Gambar apa ini Mas Mbak? Kincir. Nah, atau turbin angin memanfaatkan energi kinetik dari angin dan mengkonversinya menjadi energi listrik sesuai dengan tadi hasil dari proyek kalian Mas Mbak? Sesuai tidak? Oke, ada dua jenis turbin angin yang utama, yaitu turbin angin dengan poros horizontal dan turbin angin dengan poros vertikal. Ini untuk turbin angin. Nah, ini turbin angin yang banyak digunakan. Yang pertama ini yang terhubung ke jaringan PLN. Nah, turbin anginnya semacam itu. Kemudian yang kedua off grid atau sistem berdiri sendiri, dan yang ketiga sistem listrik hybrid. Oke, untuk ini saja tambahan konsep dari Bu Andin. Sudah jelas semuanya Mas Mbak di sini? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Bu Andin akan memberikan latihan soal. Ya. Oke, siap ya? Mau toh? Oke.
untuk menguji seberapa paham kalian tentang materi ini. Nah, jadi kalian tadi sudah mengatakan sudah paham, oke? Bu Andin uji. Silahkan tolong Bu Andin minta tolong Mbak Febri untuk membagikan soal ke teman-teman. Nah, waktu pengerjaannya diperhatikan. Waktu pengerjaannya 10 menit cukup ya Mas Mbak? Cukup ya? Oke, silahkan. Bisa langsung dikerjakan. Nanti kita akan koreksi bersama-sama. Nah, balik aja. Balik. Oh, ke situ. Yang penting ada orek-orekan jawaban. Ya, silahkan bisa mulai sambil dikerjakan. Ya, waktunya terbatas ya Mas Mbak. Yuk, langsung. Bisa di baliknya, di bagian lembar putih, bisa di situ. Nah, sudah berapa? Sudah 2 jam belum? Dari mulai tadi. Tadi jam 12-an tuh? Iya. Saya sampai serak ya Allah. 12-an tuh berarti yuk, sampai jam 2:15.
Apakah sudah selesai? Belum? 5 menit lagi bisa selesai ya? Yuk. Mas Kefas sudah di saat mengerjakan? Sudah. Oke, 1 menit lagi Mas Mbak. Sudah pada selesai ini? Sudah. Oke, sudah ya.
Oke, kalau sudah pada selesai bisa langsung ditukar dengan teman sebelahnya. Yuk. Sudah ditukar dengan teman sebelahnya? Oke, Bu Andin akan tampilkan di sini kunci jawaban dan skor maksimal. Nah, silahkan. Nih untuk kunci jawaban dan skor maksimalnya. Oke, bisa sambil dinilai. Oke, hasil dari pekerjaan teman-teman kalian. Nomor 1. Sudah nomor 1 Mas Mbak? Sudah. Lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 kalau sudah kita lanjut ke nomor 3. Bu Andin agak perbesar bila kurang jelas. Nah, nomor 3. Nih, nomor 3 dan 4 bisa tertampil sekalian. Ini untuk nomor 4-nya. Nilai maksimalnya 20. Kalau yang agak kurang atau ada kesalahan sedikit ya bisa dikurangi. Dan yang terakhir ini untuk nomor 5. Ya silahkan sambil dinilai. Mas Kevas, Mesut lagi menilai gitu. Siapa itu? Ya sambil dinilai yuk hasil dari teman-teman kalian. Setelah dinilai silahkan dikembalikan lagi ke temannya, ke yang punya, ke pemiliknya. Oke, sudah? Semua sudah menerima nilai kalian masing-masing? Sudah. Ya, oke silahkan. Langsung angkat tangan. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi atau nilai 100? Siapa? 1, 2, 3. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Walaupun 3 anak berarti cuma berapa persen ini, tapi paling tidak sudah luar biasa. Yuk nilai 90. Oh, dominan mayoritas ini nilai 90. Kemudian nilai 80. Oke, ya kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Apakah ada yang remedi? Tidak. Berarti nilainya tidak ada yang 70 ke bawah. Oke, alhamdulillah tidak ada yang remedi. Untuk semuanya saja, adakah